Jadi di Quran itu ada dua informasi. Satu bilang Tuhan saya kalau menciptakan sesuatu saya bilang kun terus jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun terus jadi. Jadi kalam khin bil basar sekejapan mata dadi kabeh. Itu di surat Yasin akhir. Tapi ada lagi yang mengatakan surat ayat lain bahwa Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Padahal 6 hari itu kalau dalam hitungan para mufasir itu satu harinya Allah itu 500.000 tahun. Gusti Allah kok angel men gaya alam semesta dadak 500.000 tahun ping 6 kilo. Piye to kok ora maha kuasa kowe iku dunia ya des dadi ngono lho. Jadi saya tidak percaya bahwa Allah itu menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Ki resiko loh tapi ki. Orang percaya gue nun kan ya itu kan payah. Lu bukan tidak percaya ya Allah, saya tidak masuk akal bagi saya. Saya memahaminya begini. Oh, makhluk Allah itu akan hidup di dalam 6 tahap evolusi. Semua kita memuai, kita dinamis. Jadi pertama Allah menciptakan cahaya dulu. Tapi cahaya ini ini yang namanya Rasulullah itu cahaya. Jadi dutanya kehadiran Allah itu cahaya yang disebut Nur Muhammad. Yang Ibu Dekan menangis tadi karena asal usulnya dari Ibu Rabi'ah. Rabi'ah itu orang yang mengenal Nur Muhammad, orang yang ingin memadamkan ingin membakar surga dan ingin memadamkan neraka kan begitu. Ya Bu Dekan ya. Jadi Rabi'ah itu suatu malam bawa ember sambil teriak-teriak, akan aku padamkan api neraka supaya orang tidak berbuat baik hanya karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah kan. Suatu hari dia bawa api, lu kemana Rabi'ah? Saya mau bakar surga, supaya orang itu berbuat baik tidak karena ingin masuk surga gitu. Rabi'ah neng di kayak nawang kendir kan gitu. Kalau di Indonesia ya tuh, orang Indonesia ini Nabi Muhammad tekawe ditangkap polsek atau kayak gitu. Terus Indonesia itu memang paling istimewa. Oke, dari situ. Kemudian Allah menciptakan 6 tahap satu benda. Dan ini mungkin 220 miliar tahun mengono benda. Kumparan, asap, menggumpal, ada yang masih tetap panas menjadi yang disebut matahari yang bermiliar-miliar juga jumlahnya, sampai ada yang memadat, dingin, menjadi bumi, menjadi planet, menjadi satelit, bulan, dan seterusnya itu. Kemudian Allah menciptakan benda yang tumbuh, nabati. Kemudian Tuhan pada tahap ketiga Tuhan menciptakan benda yang tumbuh dan bisa bergerak dan berpindah-pindah, namanya binatang. Nah, karena dia butuh pergerakan maka dibikinkan mesin yang namanya darah dan daging, urat saraf, otot dan seterusnya. Nah, itu evolusi ketiga. Kemudian tidak hanya bergerak ini makhluk Allah, dia juga bisa mikir. Ini tahap keempat. Nah, jadi kita itu binatang plus akal. Kan gitu, binatang plus akal. Nah, sekarang ini dunia sampai pada evolusi keempat, seluruh dunia, dan manusia masih belum mengenal yang 5 dan yang 6. Yang keempat ini adalah manusia menjadi the supreme subject. Dia yang utama dan dia pikir dia yang paling hebat, manusia ini. Maka dia bikin hak asasi manusia. Gue kan nyeneng kayak gue. Kok ada hak asasi manusia? Setahu saya yang punya hak kan yang punya saham, Pak. Lagi menungso iki duwe saham apa, Ndul? Kowe iki, Ndul. Kowe iki nguyuh ora iso njadwal. Kowe rambutmu arep putih kowe ya mung isone kok cet. Kowe iki ora iso apa-apa, menungso itu tidak punya kemampuan apa-apa. Dan orang kedokteran tahu persis betapa lemahnya manusia, kan begitu. Dokter-dokter tahu persis betapa lemahnya kita semua. Kanker jenis kok ngendi to asline iki ya angel. Apa meneh virus kuwi. Makanya virus iki ya lawane mung wiritan, Mas. Lah saya sudah seharusnya mati kok. Kalau saya tidak pakai teori itu saya sudah mati tahun 2002 itu. Karena sudah turun 26 kilo, sini saya sudah tidak berfungsi, tiroid saya, hipertensi semua ini sudah terbakar habis.
menurut Sarjito. Ning ora wani kondo aku. Setelah aku lemu loh, Cak, kok isih urip ngono ku ya? Ya itu baru ngomong Pak Edot setelah 4 bulan, 5 bulan gitu. Oke. Saya teruskan soal evolusi ini supaya saya bisa menjelaskan semua pertanyaan tadi Mas Edot. Maka sekarang kita punya demokrasi. Itu karena kita di tahap evolusi keempat. Saya senang demokrasi, tapi demokrasi sekarang kan demokrasi di mana manusia bagusi. Apa pernah ada pilkada melibatkan binatang? Apa pernah pilkada menyadari bahwa sungai punya hak loh? Tanah punya hak untuk ikut memilih siapa yang menginjak dia. Dan kan harus dihormati semua tahap tadi. Lingkungan hidup punya hak. Sekarang kan lingkungan hidup diurus tapi tetap sebagai objeknya manusia. Dia tidak tahu bahwa bumi ini lebih tua dari kita. Ini dulur mbarep iki bumi iki. Dulur mbarep kita itu junior. Junior petita-petiti. Ngatur iki waktu pilkada, waktu pilpres, ndak tanya lagi sama alam, ndak tanya sama laut, ndak tanya sama lu piye carane tanya laut, lu mulane sinau kowe. Jembagusi menungso iki. Tapi Indonesia sudah maju setengah langkah, sudah punya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sudah ada Tuhan nih. Kalau di Amerika kan belum ada. Manusia Tuhannya. Kalau di sini Tuhan yang Maha Esa, meskipun itu salah jadi. Nah, Esa itu bukan satu, Esa itu satu, terusnya ada Dalawa, Tatlu, Apat, 5. Kalau Esa itu ada duanya, satu ada duanya, Eka ada Dwi, ada Tri, ada Catur, ya Pak, ada Panca. Jadi ketuhanan bukan yang Maha Esa aslinya, neng keliru rapopo. Indonesia keliru itu Tuhan memaafkan. Ora apa-apa iki cenra mudeng suwi menehan gitu kan. Mestinya ketuhanan yang maha tunggal. Kalau tunggal tidak ada duanya.